Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhas Putra Iskandar, nomor absen 16 di kelas 10D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komik, materi komik, dan tugas yang telah saya buat selama 5 hari dengan durasi 2 jam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih itu komik. Komik adalah bentuk seni yang menggabungkan gambar dan teks untuk menyampaikan cerita atau ide. Di komik itu sendiri ada beberapa unsur. Yang pertama, panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang membentuk alur cerita. Panel biasanya berbentuk persegi dan diatur dengan urutan arah baca, dari kiri ke kanan atau atas ke bawah. Yang kedua, ada parit. Parit adalah ruang di antara panel yang berfungsi sebagai pemisah. Parit biasanya berbentuk garis putih dan biasanya membantu menyatukan alur cerita antara panel-panel yang terpisah. Setelah itu, yang ketiga, ada balon kata. Balon kata merupakan representasi dialog atau pikiran tokoh dalam komik yang terdiri dari 3 jenis, yaitu balon ucapan, balon pikiran, balon caption, atau narasi. Yang keempat, itu ada ilustrasi atau gambar. Jadi, ilustrasi atau gambar itu adalah visual yang digunakan untuk menggambarkan adegan cerita. Dibagi menjadi 2 jenis, yaitu realis dan kartun. Yang kelima, ada cerita. Cerita adalah alur cerita yang menjadi kekuatan dasar dalam komik, dengan tema yang bervariasi seperti superhero, persilatan, hingga mistik. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis komik. Yang pertama, ada komik strip. Komik strip merupakan komik pendek yang biasanya ditemukan di surat kabar dan majalah dengan cerita ringkas. Yang kedua, ada komik buku. Komik yang berisi cerita utuh dalam satu buku. Yang ketiga, ada komik humor. Komik yang berisi atau berfokus pada cerita lucu untuk menghibur pembaca. Yang keempat, yaitu komik ilmiah. Komik ilmiah merupakan komik yang mengandung pengetahuan ilmiah, seringkali disajikan secara kronologis. Yang kelima, komik biografi. Komik ini menampilkan tokoh kisah hidup terkenal dalam bentuk komik. Yang keenam, komik edukasi atau pendidikan. Komik edukasi atau pendidikan bertujuan memberikan wawasan kepada pendidik sambil menghibur. Yang ketujuh, yaitu komik promosi. Komik promosi digunakan untuk memperkenalkan produk baru, terutama untuk anak-anak. Yang ke-8, komik karikatur atau kartun. Komik karikatur atau kartun ini merupakan komik yang gambarnya lucu, yang bersifat satir. Yang terakhir, yang ke-9, yaitu komik potongan. Komik potongan yang dirilis secara berkala dengan cerita berlanjut. Ciri-ciri komik digital. Yang pertama, disajikan melalui media elektronik. Yang kedua, menyimpulkan informasi atau pesan melalui gambar dan komentar. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang sederhana. Yang kelima, menggambarkan watak tokoh secara sederhana. Yang keenam, mengandung humor yang mudah dipahami. Yang ketujuh, membuat pembaca terlibat emosional dengan cerita. Setelah itu, ada beberapa tokoh-tokoh terkenal. Yang pertama, ada Stan Lee. Stan Lee dengan karyanya Spider-Man, The Avengers, Iron Man, The Incredible Hulk, X-Men. Stan Lee juga salah satu pencipta karakter ikonik Marvel yang terkenal dengan superhero yang kompleks namun relatable. Yang kedua, ada Jack Kirby. Jack Kirby dengan karyanya yaitu Captain America, Fantastic Four, Thor, X-Men, dan New Gods.
Jack Kirby juga dikenal sebagai The King of Comics berkat kontribusinya yang besar dalam dunia komik. Yang ketiga ada Frank Miller. Frank Miller dengan karyanya yaitu The Dark Knight Returns, Batman, Years On, terus Sin City. Setelah itu, Frank Miller terkenal dengan gaya cerita yang gelap dan dewasa, terutama dalam karyanya The Dark Knight Returns yang mengubah citra Batman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komik saya yang telah saya buat. Jadi, di sini komik yang telah buat di atasnya, sisi atasnya saya sisakan 3 cm, sisi kiri kanannya saya sisakan 2 cm, dan untuk panel-panelnya ini berisi 20 panel. Satu panelnya ini untuk ke atas 10 cm dan sisi untuk ke sampingnya 9 cm. Seperti ini. Setelah itu untuk posternya seperti ini. Untuk sisi atasnya saya beri 3 cm, sisi sampingnya 1 cm, dan sisi bawahnya juga sama 1 cm. Oke, jadi selanjutnya ada tahapan tanggapan dari orang tua. Jadi di samping saya sudah ada ibu saya yang untuk memberitakan tanggapan terhadap komik atau poster yang saya buat. Jadi gimana Bun untuk posternya atau komik? Ya, menurut Bunda, ya poster yang ataupun komik yang kamu buat, ya walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Allah lah yang sempurna, tapi sangat luar biasa sekali dengan komik yang kamu buat ini. Luar biasa, komik ini tidak sehari dua hari dibuat oleh Faras Putra Iskandar, ya, yang mana komik ini dibuat kurang lebih seminggu ini kalau saya perhatikan, dan komik ini dibuatnya tidak ada bantuan dengan orang tua, dia buat sendiri, ya. Begitu juga posternya ini luar biasa. Good job untuk Faras Putra Iskandar. Mungkin kedepannya harus lebih baik dari poster dan komik ini. Itu aja dari Bunda tanggapannya.
Semoga Paras lebih baik lagi untuk membuat komik dan poster ini. Amin. Jadi itu saja yang dari tanggapan ibu saya. Jadi setelah itu dari saya akan tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.